Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat belajar dari rumah untuk siswa kelas 5B-1 Purbalingga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, tetap terjaga imunitas tubuhnya sehingga terhindar dari berbagai penyakit termasuk COVID-19 atau virus corona. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama Pak Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kelancaran, kita diberikan kemudahan dalam menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak, materi beriman kepada hari akhir. Sebelumnya saksikan video berikut ini. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, bagaimana? Dahsyat sekali. Itulah kira-kira gambaran hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Ada yang tahu apa itu hari kiamat? Apakah ada tanda-tandanya hari kiamat? Terus hikmahnya apa kita belajar tentang hari kiamat? Itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuannya pertama kalian harus mengetahui hukum mengimani hari akhir. Kemudian nanti yang kedua adalah kalian harus mengetahui tanda-tanda hari akhir. Dan yang terakhir adalah kalian mengetahui hikmah beriman pada hari akhir. Baiklah anak-anakku, kita mulai materi yang pertama berikut ini. Hukum beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk lainnya. Mereka hidup untuk beramal soleh, mencari bekal untuk kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan di akhir. Kehidupan di dunia ini pasti suatu saat akan berakhir. Seluruh manusia, alam semesta akan hancur, akan binasa. Hal itulah yang disebut dengan kiamat. Pada akhir-akhir ini, ilmuwan telah memprediksi akan terjadinya kehancuran bumi. Kapan akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ilmuwan tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak tahu. Hanya Allah SWT yang tahu. Nabi Muhammad hanya diberikan tanda-tandanya untuk dia sampaikan kepada umatnya. Sebagai peringatan untuk kita lebih mempersiapkan diri mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena setelah kematian, manusia akan dibangkitkan lagi dari kuburnya untuk dimintai pertanggungjawaban semua amal perbuatannya di dunia.
Beriman kepada hari akhir hukumnya wajib. Allah telah memberikan keterangan-keterangan tentang terjadinya hari kiamat, terutama dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Pada hari akhir, seluruh alam semesta akan hancur lebur seperti debu. Manusia akan ketakutan. Semua makhluk hidup akan binasa. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Hari akhir akan dimulai dengan tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Pada tiupan yang pertama, seluruh alam semesta akan hancur. Kemudian pada tiupan yang kedua, manusia dan jin akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dan jin yang taat kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Sementara mereka yang membangkang, yang tidak mengikuti perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Tanda-tanda hari akhir. Usia bumi semakin menua. Tanda-tanda hari akhir mulai tampak, atau yang menjadi pertanda hari akhir sudah mulai kelihatan saat ini. Tanda-tanda itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sughra, yaitu berkaitan dengan rusaknya moralitas manusia. Dan yang kedua adalah tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubra, yaitu dengan rusaknya jagat raya ini. Adapun secara terperinci, tanda-tanda kiamat sughra adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda mati dapat bersuara. Contohnya seperti HP, televisi, radio. Yang kedua, ilmu agama dicabut. Ini ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Kemudian yang ketiga, laki-laki mirip perempuan atau sebaliknya perempuan mirip laki-laki. Yang keempat, semakin banyak kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Yang keenam, ghibah atau gosip sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang kedelapan, waktu berjalan terasa sangat cepat. Sedangkan tanda-tanda besar terjadinya hari akhir adalah sesuatu yang luar biasa yang muncul mendekati datangnya kiamat kubra atau kiamat yang sebenarnya. Adapun tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubra adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian. Sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khas Dajjal adalah sebelah matanya buta dan keningnya terdapat tulisan kafir. Kemudian yang ketiga, turunnya Imam Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat, turunnya Nabi Isa ke permukaan bumi.
Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga akan mengalahkan Dajjal. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang terbuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pasukannya pada zaman dahulu. Yang keenam, munculnya dabbah, yaitu jenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Pada hari itu tertutuplah semua pintu taubat. Yang kedelapan, terjadi gerhana matahari di timur, di barat, di seluruh jazirah Arab, bersamaan dengan munculnya api yang besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju arah Syam, dan mereka mati di sana sebelum trompet kiamat ditutup. Hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir hukumnya wajib. Adanya hari akhir ini akan memberikan hikmah kepada orang yang beriman, antara lain yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memanfaatkan hidup untuk selalu berbuat baik, menghindari perbuatan tercela. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya tujuan hidup manusia itu sebenarnya bukan di dunia, tetapi kehidupan di akhirat. Dengan beriman kepada hari akhir, maka kita akan mempersiapkan diri dengan amal soleh dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah mempelajari materi tentang iman kepada hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima, keyakinan kita akan terjadinya hari akhir akan semakin mantap. Selanjutnya, sebagai evaluasi terhadap penguasaan materi yang Pak Guru sampaikan, jawab pertanyaan berikut ini. Anak-anakku, demikian penjelasan materi yang kita akhlak tentang beriman kepada hari akhir. Apabila terdapat kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.